Malam itu di Bekasi Timur ada sebuah taksi yang tersangkut di rel. Kejadian yang lumayan sering kita dengar ya sebenarnya. Bener banget. Insiden sepele ini tuh yang berawal dari kelalaian kecil di jalan raya, secara teori ya harusnya cuma bikin jadwal kereta telat aja. Iya, paling cuma antrian lalu lintas yang agak panjang gitu kan? Tepat, tapi ternyata karena ada rentetan kegagalan sistem yang nggak kelihatan sama mata telanjang kita, kejadian tunggal itu malah berubah jadi tragedi beruntun yang mematikan. Wah, efek dominonya luar biasa ngeri sih itu. Bener, 15 nyawa melayang malam itu. Dan pemerintah pusat tiba-tiba secara mendadak harus mencairkan dana darurat sebesar 4 triliun rupiah. Angka yang nggak main-main ya, 4 triliun. Makanya selamat datang di Eksplorasi Mendalam kali ini. Berdasarkan laporan terkini dari Detik News, hari ini kita nggak cuma mau membacakan ulang berita. Tentu enggak, kita bakal bedah lebih dalam. Iya, misi kita kali ini adalah membongkar anatomi dari sebuah bencana infrastruktur. Kita bakal cari tahu gimana sebuah taksi itu bisa sampai melumpuhkan sistem persinyalan kereta api. Dan yang paling penting, kenapa birokrasi tata ruang kota kita tuh kayaknya selalu butuh, maaf kata, tumbal sebelum bisa bergerak cepat. Nah itu dia, hal yang bikin frustrasi banget kan? Hal yang paling mengusik dari rentetan peristiwa ini sih, bagaimana kejadian ini tuh menelanjangi ilusi keamanan yang selama ini kita percaya. Ilusi keamanan gimana tuh maksudnya? Gini, tiap hari kan jutaan orang lewatin palang pintu kereta tanpa mikir dua kali ya. Kita berasumsi bahwa sistem raksasa yang ngatur persilangan antara jalan raya sama rel baja ini beroperasi dengan presisi absolut. Iya sih, kita mikirnya oh palang turun berarti aman. Udah otomatis semua. Nah benar, tragedi di Bekasi Timur ini tuh memaksa kita buat ngeliat kalau presisi itu ternyata sangat rapuh. Dan kerentanannya itu bersembunyi tepat di depan mata kita selama ini. Dan itulah kenapa buat Anda, siapapun yang lagi mendengarkan ini, entah Anda yang tiap hari desak-desakan di gerbong KRL. Atau mungkin Anda yang lagi nyetir mobil dan sering banget harus berhenti nungguin kereta lewat. Iya, ini tuh realitas yang bersinggungan langsung sama nyawa Anda. Ini tentang gimana tata kota itu dirancang atau justru gagal dirancang untuk melindungi warganya. Setuju banget. Oke, mari kita urai ini dari titik nol ya. Senin malam, 27 April 2026. Malam kejadiannya. Ya, dan kronologinya tuh kerasa sangat surrealis buat saya. Semuanya dimulai dari taksi yang tertemper atau tertabrak sama KRL di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur. Karena kejadian itu, KRL-nya secara logis kan terpaksa berhenti ya buat penanganan. Bener, KRL itu berhenti dan nunggu di area stasiun. Sampai di detik itu sih prosedurnya masih masuk akal ya. Masih sesuai standar keselamatan lah kalau ada insiden. Tapi mimpi buruknya tuh justru datang dari arah belakang. Kereta api antar kota Argo Bromo Anggrek melaju dan menghantam KRL yang lagi diem tadi dengan kecepatan tinggi. Ya ampun. Nabrak KRL yang lagi berhenti. Iya, dan Kombes Martinus Ginting, Kabidokes Polda Metro Jaya, besoknya ngasih konfirmasi data yang sangat memilukan di RS Polri. 15 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka berat. Tragedi yang luar biasa menyedihkan. Banget. Nah, bayangin Anda lagi nyoba ngentiin kapal tanker raksasa di tengah lautan gitu. Anda bisa aja matiin semua mesinnya secara mendadak. Tapi kapalnya nggak bakal langsung berhenti kan? Nggak bakal. Kapal itu masih akan meluncur sejauh beberapa kilometer karena masanya yang sangat besar. Nah, kereta api itu juga kayak gitu. Bener, momentumnya terlalu besar. Tapi pertanyaan terbesar saya nih, yang saya yakin juga ditanyain sama Anda yang lagi dengerin saat ini, gimana dengan sistem peringatan dininya? Nah, itu poin krusialnya. Iya kan? Apakah kereta api di Indonesia tuh nggak punya sistem yang bisa ngasih tahu masinis di belakang kayak, ada kereta berhenti loh di jalur depanmu? Sinyal itu jelas ada. Dan ini elemen teknis yang paling penting buat kita bedah sekarang. Kereta api modern itu kan nggak beroperasi pakai cara sopir ngelihat jalan di depannya terus ginjak rem kalau ada halangan. Nggak kayak bawa mobil di jalan tol ya? Beda banget. Karena, kayak analogi kapal tanker Anda tadi tuh, roda baja di atas rel baja itu kan friksinya sangat rendah. Licin banget berarti ya? Iya, sebuah kereta yang beratnya ratusan ton dan lagi melaju dengan kecepatan 90 km per jam, itu butuh jarak pengereman yang sangat panjang. Bisa lebih dari 1 kilometer loh buat bisa benar-benar berhenti. Wow, 1 kilometer baru bisa berhenti total. Benar. Makanya, operasional kereta api itu sangat ngandelin apa yang disebut sebagai sistem blok persinyalan. Tunggu, sistem blok persinyalan.
Bisa tolong jelasin dengan bahasa yang lebih sederhana nggak? Gimana ini harusnya bekerja kalau lagi normal? Oke, jadi gini. Alih-alih pakai GPS kayak di mobil kita, jalur kereta itu dibagi secara fisik jadi semacam blok-blok sirkuit elektrik. Blok sirkuit elektrik, kayak potongan-potongan gitu? Iya, anggap aja rel itu kayak untayan kabel listrik yang terpotong-potong setiap 1 atau 2 kilometer. Oke, kebayang. Terus? Nah, pas ada sebuah kereta masuk ke dalam satu blok itu, roda dan as baja keretanya bakal menghubungkan aliran listrik antara rel kanan dan rel kiri. Oh, jadi keretanya sendiri yang jadi saklar listriknya ya? Betul banget. Hubungan pendek arus listrik inilah yang secara otomatis bakal mengubah lampu sinyal di ujung blok sebelumnya jadi warna merah. Oh, wow, otomatis ya? Berarti nggak perlu dijagain manual? Otomatis. Jadi, selama sebuah kereta tuh masih ada di dalam blok B, maka sinyal masuk dari arah blok A di belakangnya pasti akan berwarna merah. Berarti kereta di belakangnya harus berhenti sebelum masuk ke area sinyal merah itu dong? Tepat. Sistem ini tuh udah teruji selama lebih dari 100 tahun loh di seluruh dunia. Sangat masuk akal dan kedengarannya foolproof banget ya? Nggak mungkin gagal harusnya. Harusnya sih gitu. Kalau KRL itu berhenti di stasiun karena nabrak taksi, secara otomatis sinyal di belakang stasiun itu kan harusnya menyala merah terang. Dan Argo Bromo Anggrek yang datang dari belakang harusnya ngelihat itu. Dan mulai melakukan pengereman dari jarak jauh, bener. Tapi kan faktanya tabrakan tetap terjadi malam itu. Kenapa sistem yang katanya udah teruji 100 tahun ini bisa gagal total? Nah, inilah fokus utama dari investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT saat ini. Ada beberapa skenario kegagalan fatal yang secara teknis bisa aja terjadi. Skenario apa aja tuh? Pertama, apakah ada blind spot atau titik buta di mana KRL itu berhenti tepat di perbatasan blok? Kalau iya, sistemnya bisa aja gagal membaca okupansi jalur secara penuh. Oh, jadi sistem mikirnya relnya kosong padahal ada separuh gerbong KRL di situ. Bisa jadi, skenario kedua, ini soal masalah jarak pengereman. Apakah letak sinyal merah tersebut tuh memberikan jarak yang cukup buat Argo Bromo Anggrek untuk berhenti? Karena kan masa Argo Bromo Anggrek ini jauh lebih besar dan lajunya jauh lebih cepat daripada KRL biasa kan? Betul. Apakah jaraknya cukup buat menghentikan momentum sebesar itu? Kita belum tahu. Atau yang ketiga, dan ini yang jujur aja paling menakutkan sih. Apa tuh yang ketiga? Apakah terjadi malfungsi komunikasi interlocking darurat antara stasiun dan sistem pengereman otomatis di dalam kabin Argo Bromo Anggrek itu sendiri? Maksudnya stasiun nggak ngasih tahu keretanya secara darurat? Gini, pas KRL itu berhenti darurat secara nggak wajar karena insiden taksi, ini kan langsung nyiptain anomali di grafik perjalanan harian ya. Iya, pasti langsung kacau jadwalnya. Nah, kalau operator di pusat kendali terlambat hitungan detik aja buat mancarin sinyal peringatan darurat ke semua kereta di radius tersebut, momentum baja ratusan ton itu udah nggak bakal bisa dilawan lagi. Astaga. Cuma telat beberapa detik aja, efeknya sefatal itu. Sangat fatal. Berarti rentetan sistem pertahanan yang harusnya berlapis banget ini, mulai dari sinyal blok, jarak aman pengereman, sampai komunikasi darurat, semuanya runtuh. Runtuh total. Dan semuanya gara-gara satu variabel yang nggak terduga ya. Sebuah taksi yang terjebak di rel. Betul. Dan disinilah kita harus mulai melihat skala yang lebih besar. Benar. Transisi dari kecelakaan spesifik di Bekasi Timur ini akhirnya ngebawa kita pada kesadaran berskala nasional. Tragedi ini tuh memicu reaksi berantai yang bahkan sampai ke Istana Negara loh. Iya, karena isu ini udah jadi sorotan utama pemerintah pusat sekarang. Nah, apa yang terjadi malam itu tuh ngebongkar fakta bahwa taksi tersebut bukan sekedar nasib sial lagi, apes gitu. Bukan kebetulan semata. Iya, taksi itu bisa ada di sana karena infrastruktur kita ini emang memungkinkan terjadinya pertemuan mematikan antara jalan raya dan rel kereta. Dan jumlah pertemuannya itu nggak main-mainin. Bener banget. Dari laporan Detik News tuh, Kepala Badan Pengaturan BUMN yang juga CEO Danantara, Bapak Doni Oskaria, mengungkap sebuah angka yang bikin merinding. Angka 1.800 itu kan? Iya. Pemerintah menyadari kalau ada sekitar 1.800 perlintasan sebidang yang harus segera dievaluasi dan diimprove.
1.800 titik rawan di mana kendaraan biasa dan kereta bersilangan secara langsung. Itu jumlah yang sangat masif buat sebuah negara. Makanya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan kita, Pak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, juga langsung nekanin tingginya bahaya dari transportasi darat yang langsung crossing atau motong jalur kereta ini. Menyoroti angka 1.800 itu tuh sangat penting. Karena itu nunjukin kalau kecelakaan Bekasa Timur ini bukan insiden terisolasi yang cuma gara-gara nasib buruk. Bukan cuma salah taksinya ya. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah cacat desain tata ruang berskala masif di negara kita. Perlintasan sebidang itu sebenarnya produk peninggalan masa lalu loh. Peninggalan masa lalu gimana? Iya, itu desain zaman dulu yang dipaksa buat bertahan di era modern yang kendaraannya udah padat banget. Saat jaringan kereta api kita dibangun 1 abad yang lalu, rel itu kan membelah kawasan yang relatif masih sepi. Oh, zaman dulu belum ada banyak mobil ya? Betul, zaman itu rel adalah rajanya. Tapi seiring berjalannya waktu, stasiun mulai nyiptain pusat-pusat ekonomi baru. Pemukiman warga tumbuh ngelilingin rel kereta. Terus jalan-jalan raya mulai dibangun memotong rel itu karena itu cara paling murah dan cepat buat ngehubungin warga yang wilayahnya terbelah rel ya. Nah, itu dia akar masalahnya. Disinilah bagian yang jujur aja memicu rasa frustrasi publik yang luar biasa. Pak AHY kemarin nyebutin fakta bahwa sebetulnya udah ada rencana pembangunan flyover atau jalan layang loh di perlintasan Bekasi Timur itu. Iya, saya juga dengar itu. Rencana dari wali kota setempat ya. Betul. Rencana vital penyelamat nyawa itu udah ada jauh sebelum kecelakaan ini terjadi. Tapi mandek. Anda tahu apa alasannya? Birokrasi lagi pasti. Tepat, terhambat proses penyiapan rencana tata ruang wilayah dan pembebasan lahan. Sebagai warga negara, jujur dengar ini tuh bikin darah mendidih. Sangat bisa dipahami kenapa publik marah. Apakah kita secara sistemik tuh emang selalu harus nunggu tragedi jatuh korban dulu? Nunggu ada 15 mayat terbaring di rumah sakit, baru birokrasi pertanahan ini bisa dipaksa buat bergerak cepat? Kekecewaan Anda dan juga para pendengar ini tuh mewakili sentimen masyarakat luas saat ini. Mari kita coba bedah pelan-pelan ya. Kenapa selembar sertifikat tanah itu bisa nahan pembangunan beton flyover sampai bertahun-tahun lamanya? Tolong jelasin karena saya beneran gagal paham. Gini, ngebangun infrastruktur di kawasan padat penduduk itu beda banget sama ngebangun di atas lahan kosong di pinggir kota. Ketika pemerintah daerah mau bikin flyover, mereka tuh harus ngelewatin labirin birokrasi yang namanya Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Oke, ngubah RTW ini sesulit apa emangnya? Ngubah RTW ini berarti mereka harus dapat persetujuan dari tingkat kota dulu, terus naik ke provinsi, sampai akhirnya ke kementerian di pusat. Panjangkan jalurnya. Berarti banyak banget meja yang harus dilewatin cuma buat tanda tangan doang. Sangat banyak. Dan itu baru di atas kertas loh. Setelah RTW-nya disetujui, baru masuklah ke fase pembebasan lahan. Yang realitanya jauh lebih brutal. Nah ini nih, tolong jelasin lebih detail dong soal pembebasan lahan ini. Kenapa seringkali butuh waktu 3-4 tahun cuma buat melebarkan jalan beberapa meter aja di samping rel? Karena prosesnya itu diatur ketat sama Undang-Undang Pengadaan Tanah yang emang didesain dengan proses administrasi berlapis-lapis. Nggak bisa langsung bayar dan gusur gitu ya? Nggak bisa sama sekali. Pemerintah nggak bisa sekedar datang bawa beko, terus menggusur rumah warga. Mereka harus bentuk panitia dulu, terus ngelakuin sosialisasi ke warga. Ini tugasnya menentukan harga tanah secara spesifik, satu persatu, dari ratusan rumah tangga atau ruko yang kena dampak proyek itu. Wah, meriksa satu-satu ratusan rumah, pantes lama banget. Dan masalahnya belum selesai di situ. Kalau ada warga yang misalnya nggak setuju sama harga ganti ruginya, mereka punya hak hukum buat ngajukan keberatan. Berarti masuk pengadilan dong? Betul. Proses keberatan ini bisa berlanjut ke pengadilan negeri, bahkan sampai kasasi di Mahkamah Agung. Astaga, bisa bertahun-tahun dong itu sidangnya. Emang bisa. Terus kalaupun proses pengadilan udah selesai, pemerintah harus lakuin konsinyasi. Maksudnya penitipan uang ganti rugi di pengadilan. Selama seluruh siklus hukum yang makan waktu bertahun-tahun ini belum inkrah atau selesai, Alat berat kontraktor nggak boleh masuk ke area itu. nggak boleh. Secara legal, alat berat sama sekali nggak boleh nyentuh tanah tersebut sebelum urusan pengadilannya kelar 100%. Tapi tunggu sebentar nih. Bukankah kehati-hatian administratif yang kerasa sangat rumit itu justru diciptakan buat alasan yang baik ya? Maksudnya gimana tuh? Maksud saya,
Undang-undang pengadaan tanah itu kan ada buat mencegah pemerintah bertindak semena-mena, biar nggak main gusur warga miskin gitu aja, atau mencegah korupsi dana ganti rugi lahan kan? Benar, esensinya emang ke sana. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus ngorbanin akuntabilitas birokrasi dan hak sipil warga negara cuma demi kecepatan mitigasi bencana kayak gini? Itulah dilema terbesarnya di negara ini. Anda benar banget kalau hukum tersebut lahir buat mencegah korupsi dan lindungin hak sipil. Tapi, dalam konteks infrastruktur darurat yang nyangkut nyawa manusia setiap harinya, sistem ini malah jadi bumerang. Bumerang, karena jadinya kelamaan ya. Tepat. Hukum administrasi kita itu nggak punya yang namanya jalur cepat atau fast track untuk proyek-proyek yang berstatus kritis untuk keselamatan publik. Oh, jadi disamaratakan semua prosesnya. Iya. Proses pembebasan lahan buat ngebangun flyover di perlintasan kereta maut itu, prosesnya disamakan persis dengan pembebasan lahan kalau pemerintah mau ngebangun kantor kelurahan yang baru. Wah, itu kan tingkat kepentingannya beda jauh ya. Sangat berbeda. Akibatnya ya kayak gini, niat baik wali kota buat ngebangun flyover di Bekasi Timur akhirnya tersandra di ruang tunggu pengadilan dan meja rapat lintas dinas. Sementara di luar sana, puluhan ribu kendaraan tiap hari terus main rulet Rusia sama kereta api ya. Betul. Sampai akhirnya, taksi malam itu kalah dalam permainan maut tersebut. Rugi tanah warga, tapi mereka nggak punya metrik buat ngitung biaya dari 15 nyawa yang hilang akibat proyeknya ditunda-tunda. Itu kesimpulan yang sangat tajam dan sayangnya benar banget. Dan ini ngebawa kita pada pertanyaan penting selanjutnya nih. Apa yang terjadi ketika pemerintah pusat akhirnya sadar dan bereaksi? Setelah tragedi ini viral luar biasa dan mata publik nuntut keadilan, Respon yang muncul langsung melibatin angka fantastis kan? banget. Bapak Doni Oskaria nyatain kalau Presiden Prabowo Subianto langsung ngasih arahan darurat buat ngalokasiin tambahan anggaran sebesar 4 triliun rupiah loh. 4 triliun, itu angka yang luar biasa besar untuk respon cepat darurat. Dana ini difokusin khusus buat evaluasi dan pembenahan perlintasan sebidang itu yang nantinya bakal dikeroyok bareng sama anggaran BUMN dan PT KAI juga. Terus selain dana, ada tindakan operasionalnya nggak? Ada. Bersamaan sama turunnya dana itu, Pak Ahaye langsung instruksiin pengamanan taktis segera, yaitu menempatkan petugas penjaga di setiap titik dari 1.800 perlintasan sebidang itu. Sambil nunggu flyover-nya dibangun ya? Betul. Nah, menurut Anda gimana nih ngelihat dua kombinasi respons dari pemerintah ini? Buat ngurai respons pemerintah ini, kita tuh butuh kacamata operasional yang jeli sih. Kita sebetulnya lagi ngelihat penerapan strategi yang bisa dibilang sebagai strategi tourniquet dan operasi bedah. Turniket dan operasi bedah. Analogi yang menarik nih. Coba jabarin. Gini, anggaran 4 triliun rupiah itu adalah persiapan buat operasi bedah strukturalnya. Itu solusi permanennya. Tapi kan, ngebangun 1.800 flyover atau underpass itu nggak mungkin selesai dalam waktu sebulan kan? Mustahil lah bisa bertahun-tahun. Nah, karena itu pemerintah pakai tourniquet dulu. Tourniquet itu semacam ikatan darurat buat nahan pendarahan kalau ada luka parah. Di kasus ini, tourniquetnya berupa penjagaan manual oleh manusia. Oh, supaya aman untuk sementara waktu gitu ya? Iya, langkah ini diambil secara darurat karena besok pagi kereta akan tetap lewat dan warga di sekitar situ ya tetap harus menyeberang rel buat beraktivitas. Saya suka banget sih sama analogi tourniquet itu. Tapi jujur aja nih, mari kita bersikap realistis dan ngelihat hitung-hitungan logistik dari tourniquet manusia ini. Boleh, silahkan. Kita mau ngamanin 1.800 perlintasan pakai penjaga manusia, 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti. Buat saya ini justru kedengarannya kayak mimpi buruk operasional yang baru. Memang beban logistiknya sangat berat sih. Coba aja kita hitung ya. Buat jaga satu titik perlintasan selama 24 jam penuh, Anda tuh butuh setidaknya
3 shift kerja per hari. Betul, pagi, sore, sama malam. Nah, kalau tiap shift butuh minimal 2 orang buat jaga di sisi kanan dan kiri rel, itu berarti butuh 6 orang per hari cuma buat satu titik lokasi doang. 6 dikali 1.800 titik. Iya, pemerintah tiba-tiba dalam semalam harus ngerekrut, melatih, dan gaji hampir 11.000 petugas penjaga palang pintu baru. 10.800 orang lebih tepatnya. Belum lagi kita ngomongin faktor human error loh, ngandalin manusia yang mungkin lagi kelelahan di tengah malam buat ngentiin truk dan taksi. Bukankah ini justru malah nambahin lapisan kerentanan baru yang risikonya juga gede banget? Perhitungan Anda barusan tuh benar-benar menyentuh akar masalah dari kebiasaan kita bergantung pada penjagaan manual. Dari perspektif rekayasa keselamatan jalan secara teknis ya, Manusia itu titik lemahnya ya. benar sekali. Manusia adalah titik paling lemah dalam sebuah sistem otomasi. Saat Anda nempatin belasan ribu orang buat berdiri di pinggir rel jaga palang pintu, Anda langsung berhadapan sama berbagai risiko manusiawi. Kayak ngantuk gitu kan? Iya, faktor kelelahan ekstrim, rasa kantuk pasif dini hari. Padahal jam-jam segitu tuh waktu di mana kereta cepat kayak Argo Bromo Anggrek melintas loh. Belum lagi kan pengendara di jalan raya kita kadang suka nekat ya. Nah, itu. Stresnya berhadapan sama pengendara motor atau mobil yang agresif dan sering banget nyoba menerobos palang. Itu nguras mental petugas. Selain itu, kecepatan respon manusia tuh terbatas. Maksudnya respons buat lari dan new fluid gitu. Iya, kecepatan petugas buat lari, new fluid, dan nahan laju kendaraan itu sangat lambat kalau dibandingin sama kecepatan laju kereta yang lagi meluncur. Berarti ini solusi yang nggak ideal sebetulnya. Mengandalkan penjaga manual untuk nanganin 1.800 titik secara nasional, itu emang reaksi cepat yang kelihatan logis di atas kertas buat nenangin kepanikan publik sesaat. Tapi secara realitas di lapangan, Secara realitas, itu justru memindahkan beban keselamatan dari yang tadinya harusnya ditangani sistem otomasi mesin, dilempar ke bahu manusia yang sangat rentan berbuat salah. oke, jadi petugas manual ini tuh emang benar-benar cuma plester darurat yang sangat tipis ya. Dan solusi sejatinya, operasi bedah yang sebenarnya, itu tetap ada pada dana 4 triliun rupiah tadi. Pastinya, 4 triliun itu kunci pemulihannya. Tapi tunggu, ada satu pernyataan dari Pak Ayeha yang menurut saya sangat menarik untuk dikulik nih. Yang soal investigasi KNKT, bukan? Betul. Beliau berjanji bakal ngawal ketat proses investigasi transparan dari KNKT. Pertanyaan saya, kenapa transparansi penyelidikan ini tiba-tiba ditekankan banget sebagai syarat mutlak sebelum dana 4 triliun ini bisa dieksekusi? Karena kita nggak boleh gegabah narik kesimpulan. Tapi kan udah jelas uangnya buat ngebangun beton flyover di perlintasan sebidang, biar nggak bersilangan lagi sama mobil. Nah, asumsi bahwa semua dana 4 triliun itu cuma dipakai murni buat ngecor beton flyover, itu bisa jadi keliru besar loh. Loh, kenapa keliru? Bukannya akar masalahnya ada di jalan raya yang motong rel? Coba Anda ingat kembali deh pembahasan kita soal sistem blok persinyalan di awal obrolan kita tadi. Yang soal sinyal elektrik nyala merah itu ya? Iya. Kalau hasil akhir investigasi KNKT nanti membuktikan secara transparan bahwa akar masalah dari tabrakan kereta belakang itu bukan cuma taksinya. Tapi karena gagalnya sistem sensor persinyalan mendeteksi KRL yang berhenti. Nah, atau bisa juga ternyata masalahnya karena putusnya sistem komunikasi darurat antar stasiun saat kejadian. Kalau itu yang terjadi, Ngebangun flyover nggak bakal menyelesaikan masalah kalau keretanya sendiri buta sinyal ya? betul sekali. Membangun jalan layang secanggih apapun nggak akan menyelesaikan masalah kegagalan sensor internal kereta api. Laporan KNKT yang transparan nanti itu adalah kompas satu-satunya bagi arah aliran dana 4 triliun tersebut. Oh, saya mulai paham. Berarti dananya harus dialokasikan sesuai hasil temuan teknis KNKT? Tepat. Kalau data KNKT ngomong bahwa sistem IT dan telekomunikasi persinyalannya yang rentan terhadap anomali eksternal, maka sebagian besar dari dana 4 triliun itu harus disuntikan ke sana. Disuntikan buat beli kabel baru gitu? Buat modernisasi teknologi persinyalan. Kayak pemasangan kabel optik baru dan pembaruan sensor radar Automatic Train Protection atau ATP di semua kereta. Bukan sekedar dihabiskan untuk pembebasan lahan flyover doang. Wah, ini pemahaman yang sangat mencerahkan nih. Jadi uang 4 triliun rupiah dari Pak Prabowo itu butuh diagnosis medis yang sangat akurat dari KNKT ya? Betul, biar obat yang dibeli itu nggak salah sasaran. Dan yang lebih penting lagi sih menurut saya kalau misal diagnosisnya nanti emang membuktikan kita butuh pembangunan fisik kayak flyover, Pemerintah harus segera berbenah. pemerintah emang harus segera mereformasi secara total birokrasi pembebasan lahan mereka yang berbelit-belit itu. Setuju?
Kalau nggak direformasi, percuma aja. Iya kan? Karena kalau birokrasinya nggak dipangkas, dana triliunan yang udah disiapkan mendadak sama presiden ini, ujung-ujungnya cuma bakal membeku di dalam rekening kas negara. Tersumbat oleh sidang sengketa hukum pertanahan sama revisi RT RW yang nggak kunjung kelar-kelar. Sementara di lapangan, rel keretanya bakal terus memakan korban setiap harinya. Ngeri banget ngebayanginnya. Makanya, mengubah pendekatan birokrasi kita dari yang biasanya sangat reaktif pasca bencana menjadi proaktif dalam menyelamatkan nyawa publik, itu adalah tantangan paling berat untuk pemerintahan saat ini. Apalagi dengan ekspektasi publik yang udah telanjur tinggi ya karena kecelakaan ini. Benar. Keberhasilan pemerintah ke depan tuh nggak akan diukur dari seberapa besar angka triliunan yang mereka janjikan di depan kamera konferensi pers. Tapi dari eksekusinya. Iya, dari seberapa cepat mesin pemecah birokrasi mereka itu mampu ngebongkar hambatan administrasi dan beneran mengubah uang 4 triliun itu jadi dinding pelindung yang nyata buat masyarakat. Nah, jadi apa makna dari seluruh eksplorasi mendalam kita kali ini buat Anda secara pribadi? Saat Anda lagi dengerin ini tuh, mungkin Anda sekarang lagi nyetir mobil, atau lagi siap-siap berangkat kerja, atau mungkin lagi nunggu di peron stasiun. Rutinitas yang sangat biasa ya. Iya, tapi ketika besok pagi Anda ngelihat lagi, lampu merah persinyalan menyala, dan palang pintu kereta itu mulai nutup perlahan di depan kendaraan Anda, sadarilah kalau Anda tuh lagi ngelihat ujung dari sebuah gunung es birokrasi yang kerumitannya sangat luar biasa. Bener-bener kompleks. Di baliknya ada banyak sistem yang saling tarik-menarik. Bener banget, di balik bunyi lonceng teng-teng-teng perlintasan yang mungkin udah Anda dengar ratusan kali dalam hidup Anda, ada hal-hal besar yang terjadi. Mulai dari pertarungan hukum tata ruang kota, tarik ulur ego lintas kementerian, kerumitan sirkuit sinyal yang memandu ratusan ton baja maut di dalam kegelapan malam, Sampai pergerakan dana triliunan rupiah dari pusat. tepat. Dana triliunan yang ironisnya seringkali tuh baru dibukain jalur cepat pengerjaannya setelah air mata tertumpah dan belasan nyawa udah terlanjur dikorbankan. Tragedi Bekasi Timur ini secara paksa memaksa kita semua untuk nggak lagi memaklumi bahaya yang selama ini disamarkan sebagai rutinitas harian biasa. Kita harus mulai menuntut infrastruktur yang lebih aman secara sistem, bukan cuma sekedar diakali pakai tambal sulam. Nah, sebelum Anda ngelepas headphone atau matiin mesin mobil Anda nih, ada satu pikiran tajam yang mau saya tinggalkan buat Anda renungin secara mandiri hari ini. Sepanjang pembahasan tadi, kita sama-sama ngeliat kan, gimana lambannya proses administrasi pertanahan dan ego tata letak kota itu bisa merantai proses pembangunan sebuah jembatan. Jembatan yang harusnya bisa nyegah kematian massal ini. Betul, kalau flyover penyelamat nyawa di perlintasan maut itu aja bisa tertahan bertahun-tahun lamanya di atas meja birokrat, coba deh Anda lihat sekeliling kota tempat Anda tinggal saat ini. Pasti ada banyak proyek lain yang mangkrak. Pasti. Kira-kira berapa banyak proyek infrastruktur kritis lainnya? Mungkin tanggul sungai di dekat rumah Anda yang temboknya udah mulai retak nahan banjir tiap musim hujan? Atau mungkin tebing jalan raya antar provinsi yang udah jelas-jelas rawan longsor. Atau jembatan tua peninggalan zaman dulu yang selalu bergetar hebat tiap kali dilewati truk muatan berat? Pertanyaannya, berapa banyak dari fasilitas kritis itu yang saat ini statusnya masih mandek dengan alasan klasik menunggu pembebasan lahan? Bom waktu yang nggak kelihatan ya? Benar. Berapa banyak bom waktu di sekitar lingkungan Anda yang saat ini lagi diam terjebak di dalam ruang tunggu birokrasi pemerintah daerah Anda, cuma duduk manis di sana, nunggu ada sebuah bencana besar meledak dulu, cuma buat sekedar dapat stempel prioritas kerja dari pemerintah. Terima kasih banyak ya udah bergabung bareng kita dan pakai waktu Anda buat berpikir kritis membedah informasi hari ini. Tetap waspada, selalu perhatikan lingkungan di sekitar Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.